Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kembali kita akan membahas soal OSNP tahun 2025 jenjang SD bidang matematika. Nomor 6, setiap simbol di atas atau yang di bawah ini, gambar yang di bawah ini, melambangkan sebuah bilangan. Hasil penjumlahan bilangan-bilangan pada setiap baris dan kolom terlihat di samping kanan dan bawah tabel. Hasil penjumlahan bilangan-bilangan pada kolom pertama adalah, jadi yang ditanyakan di sini adalah yang ini ya, hasil penjumlahan bilangan pada kolom yang ini. Nah, jadi setiap simbol ini ada hati, wajik, bintang, dan lingkaran ini itu mempunyai atau dia melambangkan sebuah bilangan. Nah, jika mendapatkan soal seperti ini, di sini karena sebenarnya ya jumlah seluruh baris dan kolom ini sama jumlahnya. Kenapa sama jumlahnya? Karena jumlah bilangan yang ada di kolom ini itu sama ya. Jadi ketika dijumlahkan, misalkan yang baris dulu, jumlah baris semua maksudnya baris ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 itu ketika dijumlahkan akan sama dengan jumlah ketika kolom pertama, 2, 3, dan 4 itu dijumlahkan. Jadi bisa saya tulis seperti ini. Ya. Jumlah seluruh baris itu sama dengan jumlah seluruh kolom. Nah, sini jumlah baris yang mana? Yang ini ya. 24 tambah 26 ditambah 23 ditambah 26 sama dengan, kita tulis saja tanda tanya di sini yang artinya yang ini, ditambah 24 tambah 23 ditambah 27. Jadi sini 24 tambah 26 kan 50 ya. Kemudian ini itu 49. Lanjut ini lagi 50. Maka di sini 50 tambah 49 itu dapat 99 sama dengan 50 tambah 24 itu 74. Berarti di sini tanda tanya ditambah 74. Nah, kita mau nyari yang ini, maka di sini yang ini tetap, 74-nya pindah ke sana, maka dia berubah jadi minus 99 dikurang 74. 99 kurang 74 itu sama dengan 25. Maka hasil penjumlahan bilangan pada kolom pertama adalah 25. Ya, jawabannya ini. Jadi kita nggak usah nyari satu persatu simbol-simbol ini melambangkan bilangan apa. Jadi tinggal nyarinya seperti ini aja. Kita lanjut ke nomor 7. Misalkan A ini sama dengan 3/2 ditambah 4/3 tambah 5/4 tambah sampai 2026 bagi 2025. Dan B sama dengan 1/2 ditambah 1/3 tambah 1/4 tambah sampai 1/2025. Maka hasil dari 2026 tambah A dikurang 2025 tambah B adalah, jadi di sini 2026 ditambah A dikurang 2025 ditambah B.
Jadi ini bisa saya tulis seperti ini. 2026 ditambah A, kurangnya ini saya kalikan ke dalam tanda kurung, berarti di sini kurang 2025, kemudian kurang dikali tambah itu kurang. Jadi sini kurang B. Jadi modelnya seperti ini. Kemudian kita samakan yang angka, misalkan seperti ini, bisa saya tulis 2026 dikurang 2025, kemudian ditambah A kurang B ya. Jadi ini geser ke sana, minus kurang 2025-nya maju ke depan supaya sama. Nah, sekarang tinggal kita mau nyari A dikurang B. A-nya kan ini, kemudian B-nya yang ini. Ya, jadi bisa saya tulis seperti ini. Ini saya batasin dulu. Jadi A dikurang B itu bisa saya tulis seperti ini. 3/2 yang ini dikurang 1/2. Nah, sama dengan yang ini. Karena ini temannya. Ditambah 4/3 dengan 1/3. Ya, karena di sini kurang, maka di sininya juga kurang. Ditambah 5/4 dikurang 1/4. Di sini kurang 1/4. Ditambah ini sampai yang ini 2026 per 2025 dikurang 1 per 2025. Ya, jadi bisa kita lihat di sini. Ini kan sama aja kalau saya tulis seperti ini. Kita kurang seperti pecahan biasa karena di sini sama ya. Berarti penyebutnya sama. Tinggal kita tulis 3 kurang 1 per 2, begitupun dengan yang di sini. 4 dikurang 1 per 3 ditambah 5 dikurang 1 per 4 ditambah seterusnya sampai sini 2026 dikurang 1 per 2025. Ya. Maka bisa kita kurangkan 3 kurang 1 itu 2, artinya di sini 2/2. 4 kurang 1, 3. 3/3, 5 kurang 1, 4/4. Ditambah ini 2026 kurang 1, 2025. Per 2025. Nah, jadi di sini sudah makin sederhana. Berarti 2/2 itu sama dengan 1, ini juga 1, ini juga 1, ditambah seterusnya ini 1. Bisa kita lihat 2 sampai 2025 ini sebanyak 2024 karena nggak mulai dari 1. Kecuali dia dimulai dari 1, maka sampai 2025. Karena nggak mulai dari 1, berarti ininya sampai 2024. Angka yang dari sini sampai sini itu sebanyak 2024. Berarti 1 ditambah 1 tambah 1 ini ada sebanyak 2024, maka sama dengan 2024. Kita pindahkan ke sini karena ini adalah hasil dari A kurang B. Maka di sini 2026 kurang 2025 itu sama dengan 1 ditambah A kurang B adalah 2024. Maka 1 ditambah 2024 sama dengan 2025. Kita lanjut di nomor 8. Perhatikan persegi ABCD berikut. Jika sudut AFE sama dengan sudut GEC sama dengan X derajat, dan sudut EFC sama dengan, ini bukan Y0 ya, ini Y derajat,
Maka 3Y derajat dikurang X derajat adalah, ya, jadi di sini bisa kita lihat sudut AFE ini yang di sini itu adalah X derajat. Kemudian GEC yang ini itu X derajat. Nah, sudut EFC yang ini EFC itu sama dengan Y derajat. Kemudian bisa kita lihat A ke C ini adalah garis lurus. Maka bisa kita tulis X derajat ditambah Y derajat itu sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini, jadi X derajat ini yang di sini itu sama dengan X derajat yang ini ya, yang YEC. Maka bisa kita tulis yang FEC ini adalah Y derajat. Jadi ini ya sama dengan yang ini. Kemudian bisa kita cari dulu yang sudut untuk FCE. FCE itu yang ini ya. Karena di sini bentuknya adalah persegi, maka di setiap sudutnya ini itu bernilai 90 derajat. Kemudian karena di sini cuman setengah, ya tepat setengah, maka besarnya ini adalah 45 derajat. Setengah dari 90. Karena kalau seperti ini kita ngambilnya penuh, ini 90 derajat. Tapi karena ini cuma setengah, maka 1/2 dari 90 adalah 45 derajat. Nah, bisa kita lihat di sini ada segitiga yang terbentuk, yaitu FEC, segitiga FEC. Ya. Kita tahu bahwa satu segitiga itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Maka bisa kita tulis seperti ini, Y derajat ditambah Y derajat ditambah 45 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti Y tambah Y itu sama dengan 2Y derajat sama dengan 180. 45-nya pindah ke sana. Jadi ini 45 dikurang 45 derajat. Berarti 2Y derajat sama dengan 180 dikurang 45 adalah 135 derajat. Berarti Y derajat itu sama dengan 135 derajat per 2. Karena 2-nya ke bawah. Berarti Y derajat sama dengan 67,5 derajat. Jadi sini kita udah dapat Y-nya. Jadi kita tinggal nyari X-nya dengan cara, bisa dilihat di sini ada X tambah Y sama dengan 180. Berarti X derajat ditambah Y derajat sama dengan 180 derajat. Y derajatnya kita ganti dengan yang ini. Berarti X derajat ditambah 67,5 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi X derajatnya sama dengan 180 derajat dikurang 67,5 derajat. Jadi X derajatnya itu sama dengan 180 dikurang 67,5 itu sama dengan 112. Sorry, saya tulis ulang ya, 112,5 derajat. Jadi kita punya X dan Y sekarang ya. Karena yang dicari ini 3Y derajat kurang X, berarti bisa kita tulis langsung aja 3Y derajat dikurang X derajat sama dengan 3 dikali 67,5 derajat dikurang 112,5 derajat. Ya. Lanjut, 3 dikali 67,5 itu sama dengan 202,5
derajat dikurang 112,5 derajat. Hasilnya adalah 90 derajat. Maka jawabannya adalah 90 derajat. Kita lanjut di nomor 9. Diketahui ABCD suatu persegi jika luas daerah DHJK adalah 9 cm pangkat 2. Ini 9 cm pangkat 2 ya. 9 cm pangkat 2. Maka panjang sisi persegi ABCD adalah, jadi yang ditanyakan adalah panjang sisinya ABCD ya. Kemudian yang diketahui adalah luas daerah DHJK yang warna biru ini itu 9 cm persegi. Jadi yang kita tahu sekarang ini panjang dari ABCD itu dalam bentuk satuan ya. Artinya di sini ada 4 kotak, berarti dia panjangnya adalah 4 satuan. Bisa kita cari dulu luas persegi untuk ABCD itu didapat dari, karena panjangnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Itu bisa kita lihat, ini berarti panjangnya adalah 4 satuan ya. Sini juga 4 satuan. Jadi kalau panjang persegi itu kan sisi pangkat 2 atau sisi kali sisi, berarti ini sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16 satuan. Lanjut, kita nyari lagi ya. Kita mau nyari dulu luas di sini yang tidak ada atau yang tidak berimpit dengan daerah DHJK ya. Supaya bisa kita kurangkan nanti untuk mengetahui nanti juga berapa satuan untuk DHJK ini. Karena kita akan bandingkan dengan luas yang sebenarnya. Jadi di sini luas persegi yang kecil ini dulu, atau persegi BKJH. Ya, ini luasnya itu 2 satuan. Ini juga 2. Berarti ini sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian bisa kita lihat di sini, yang ini luas yang ADH ini membentuk segitiga ya. Segitiga. Tapi ketika digabung dengan ini, yang sini, karena sini bentuknya sama, itu akan membentuk persegi panjang. Karena modelnya seperti ini ya. Kita lihat. Kita satukan lagi dengan yang ini. Maka di sini membentuk persegi panjang. Jadi misalkan ini adalah AHD, yang ini AHD, kemudian ini yang pendek kita sesuaikan ya. Oke, sama ya, AHD. Kemudian ini bisa kita samakan juga ya di sini. Yang KCD yang ini nanti bisa kita lihat panjangnya ini 2 ya di sini. 2 dengan 4, berarti di sini 2, ini 4. Berarti bisa kita dapat luasnya juga 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, di sini kita jumlahkan aja ya. Yang ini berarti kalau kita jumlahkan kita udah dapat luas daerah yang ini 1, 2, 3. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Nah, untuk luas daerah yang DHJK
bisa kita dapat dari luas persegi seluruhnya ABCD 16 dikurangkan dengan yang ini ya, yang nggak kena daerah DHJK. Berarti dikurang 12. 16 dikurang 12 sama dengan 4. Selanjutnya kita akan bandingkan dengan luas daerah sebenarnya karena kita mau cari panjang sisi sebenarnya dalam sentimeter. Berarti bisa kita bandingkan. Di sini luas DHJK atau 4 per luas persegi yang ini, yang besar ini 16. Kemudian di sini luas DHJK yang sebenarnya atau 9 cm dengan luas persegi sebenarnya. Luas persegi sebenarnya kan diperoleh dari sisi pangkat 2 ya, atau sisi kali sisi. Berarti bisa kita tulis X pangkat 2 karena ini adalah luas dari persegi. Jadi kita kecilkan ini sama-sama dibagi 4, 4 dibagi 4 1, 16 dibagi 4, 4. Jadi sini 9 per X kuadrat. Kita kali silang, sini X kuadrat, 4 kali 9, 36. Berarti X sama dengan akar dari 36 sama dengan 6. Berarti X-nya itu adalah X itu adalah sisi, karena sini S sisi pangkat 2. Berarti sisinya adalah 6 cm. Panjang sebenarnya ini adalah 6 cm. Kita lanjut di nomor 10. Berikut adalah data penduduk di Kecamatan Tanjung Puri pada bulan Juni tahun 2025. Jadi sini ada datanya, misalkan Kelurahan Bunga Tanjung, jumlah penduduk 34.592. Kemudian ada data keterangan 50% laki-laki. Nah, di sini keterangan L itu laki-laki, P itu perempuan. Pertanyaannya misalkan A adalah rata-rata jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Tanjung Puri. Banyak kelurahan di Kecamatan Tanjung Puri yang jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki kurang dari A adalah titik-titik kelurahan. Jadi kita mau cari dulu berapa nilai A. Ya. Nilai A itu adalah rata-rata jumlah penduduk laki-laki. Jadi kita mau cari dulu berapa jumlah laki-laki di setiap kelurahan. Jadi misalkan di Kelurahan Bunga Tanjung, ini karena isinya 50% laki-laki, berarti bisa kita cari langsung ya. Kita nyarinya, kita tulis sini aja ya. Misalnya kita singkat aja BT itu adalah Bunga Tanjung. Jadi dia 50% laki-laki. 50 berarti 50% kita kali dengan 34.592. Karena kita mau nyari jumlah laki-lakinya di setiap kelurahan. Nah, 50% itu artinya adalah setengah dari jumlah penduduk atau 1/2. Maka di sini langsung aja di 1/2 dikali 34.592. Berarti 34.592 dibagi dengan 2 itu sama dengan 17.296. Kita lanjut lagi di kelurahan lainnya, yaitu ada Kelurahan Pondok Tanjung, atau kita singkat PT aja supaya lebih cepat. Jadi jumlah laki-laki dan perempuannya itu dibandingkan di sini, perbandingannya adalah L banding P, laki-laki banding perempuan itu sama dengan 1/2.
Jadi bisa kita lihat di sini total bagian itu tinggal kita jumlahin aja, perbandingannya 1 tambah 2 sama dengan 3. Berarti untuk jumlah laki-laki, karena laki-lakinya yang 1 ya, berarti di sini 1/3 dikali jumlahnya di sini 18.468. Berarti sepertiga dikali 18.468 atau 18.468 dibagi 3 itu hasilnya adalah 6.156. Lanjut lagi di kelurahan selanjutnya itu Tanjung Cinta. 0,75 bagian perempuannya. Ya, 0,75 itu perempuan. Jadi kalau laki-lakinya itu tinggal kurangin aja, 1 dikurang 0,75 sama dengan 0,25. Berarti jumlah laki-lakinya itu 0,25 dikali 14.836. Maka kita dapat hasilnya itu 3.709. Lanjut di Kelurahan Tanjung Sari. Tanjung Sari. 1/2 bagiannya adalah perempuan. Jadi 1/2-nya itu perempuan atau setengahnya. Maka laki-lakinya itu ya 1 dikurang 1/2 itu sama dengan setengah juga ya. Setengah. Berarti 1/2 kita kalikan dengan 13.434. Hasilnya adalah 6.717. Jadi kalau dapat 1/2 seperti ini itu dibagi aja ya, 13.434 dibagi 2. Sama dengan yang ini itu dibagi 3. Lanjut di Kelurahan Tanjung Malaka atau TM. Jumlah laki-lakinya, ini di sini bisa kita lihat 55.76, ini sebenarnya 55.760 ya. Sini ada perbandingan lagi, laki-laki banding perempuan itu sama dengan 2/3, 2/3, Berarti total bagiannya itu dijumlahin lagi sama dengan yang Kelurahan Pondok Tanjung. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, ini bisa kita tulis yang laki-laki 2 berarti 2/5 dikali dengan 55.760. Itu sama dengan, jadi dikali dulu ya, 2 kali 55.760 itu sama dengan 2 kali 0, 0. 2 kali 6, 2, simpan 1, 2 kali 7, 14, 5, simpan 1, 2 kali 5, 10, 1, simpan 1, 2 kali 10, iya, ini sama dengan 111.520 dibagi 5 dapatnya 22.304. Yang terakhir, belum ya, masih ada 2, Tanjung Jaya lagi. Sini Tanjung Jaya sama aja lagi caranya dengan yang Tanjung Malaka. Laki-laki banding perempuan 2/1, berarti
total bagian itu 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti laki-lakinya 2. Sini 2 banding 3. 2/3 dikali 15.063. Nah, kemudian ini dikali lagi ya. 2 kali 3, 6. 2 kali 6, 12. Simpan 1. 2 kali 0, 0, 1. Jadi ini 2 kali 5, 01. Berarti ini 30.126 dibagi dengan 3, maka ini sama dengan 10.042. Saya tulis ulang aja. 10.042. Ya, jadi di sini lanjut lagi di kelurahan yang terakhir, yaitu Sabana Tanjung. Ini 0,4 bagiannya adalah laki-laki, jadi langsung aja 0,4 dikali dengan 34.045 ya. Nah, di sini langsung diketahui jumlah bagian laki-lakinya. Berarti di sini 13.618. Nah, kita udah dapat semua jumlah laki-laki di setiap kelurahan. Maka kita akan cari rata-ratanya. Dengan cara berarti A sama dengan ini 17.296 ditambah 6156 ditambah 3709 ditambah 6717 ditambah 22304 ditambah 10.042 ditambah 13.618. Ini kita akan bagi dengan jumlah kelurahan. Jumlah kelurahan ada 7. Ya, berarti di sini sama dengan kita jumlahkan keseluruhan, jumlahnya itu adalah 79.842 dibagi dengan 7. Maka kita dapat 11.406. Jadi pertanyaannya, banyak kelurahan di Kecamatan Tanjung Puri yang jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki kurang dari A. Jadi kita mau cari jumlah kelurahan yang jumlah laki-lakinya kurang dari 11.406. Misalkan begini, 17.000 untuk Kelurahan Bunga Tanjung, 17.296. Ini lebih besar dari A, berarti ini enggak termasuk. Kedua, PT 6156, berarti ini lebih kecil dari 11.406. Maka PT itu masuk ke dalam kelurahan yang jumlah penduduk laki-lakinya kurang dari A. Berarti kita tinggal cari yang di bawahnya ini. Itu ada Kelurahan Pondok Tanjung, yang ini, kemudian Kelurahan TC atau Tanjung Cinta, kemudian ada Kelurahan Tanjung Sari, lalu ada Kelurahan sini Tanjung Jaya. Jadi jumlahnya ada 4 kelurahan. Oke, kalau ada jawaban atau pembahasan yang lebih cepat, lebih tepat, atau ada pembahasan saya yang masih keliru, atau ada pertanyaan terkait dengan pembahasan saya, silakan tanya di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.